Teman-teman sekalian, ada orang yang terlihat sukses, bajunya branded, gadgetnya terbaru, mobil tergolong mewah, tapi di dalamnya ternyata banyak hutang. Atau ada karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja, posisinya bagus, tapi asetnya segitu-segitu saja. Yang mengejutkan, ada survei dari majalah SWA bahwa 80% eksekutif muda akan miskin di hari tua. Mengapa ini bisa terjadi? Hari ini saya akan membahas mengenai perencanaan keuangan atau financial planning. Sama seperti sebuah aplikasi Google Maps atau Waze, perencanaan keuangan akan membawa Anda menuju tujuan-tujuan hidup Anda dengan lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih terjamin. Saya Indra Hadiwijaya, Certified Financial Planner, akan berbagi tentang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita semuanya. Menurut FPSB Indonesia, perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Sama seperti Google Maps, kita memasukkan tujuan hidup kita dalam perencanaan dan mencari jalan yang paling cepat, paling efektif, paling efisien, dan memastikan bahwa tujuan tersebut dapat tercapai. Survei membuktikan bahwa tujuan hidup kebanyakan orang memiliki banyak persamaan. Di antaranya adalah menyiapkan dana pendidikan anak, karena semua orang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka juga mau mempersiapkan dana hari tua agar saat tua nanti tidak menjadikan anak-anak mereka sebagai sandwich generation atau menjadi beban bagi anak-anaknya. Banyak orang juga ingin memiliki rumah idaman, tempat mereka bisa tinggal bersama keluarga tercinta. Sebagian lagi mengimpikan untuk pergi ke tanah suci untuk beribadah atau memberangkatkan orang tua untuk ibadah. Atau bisa juga untuk membeli kendaraan pribadi agar lebih nyaman. Dan pada akhirnya semua orang akan meninggal dan semua ingin meninggalkan warisan berupa aset kepada keluarga tercinta dengan proses yang lancar tanpa menimbulkan keributan dalam keluarga. Ternyata semua tujuan-tujuan hidup ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang. Belum lagi kalau kita melihat resiko-resiko yang ada di sepanjang perjalanan untuk mencapainya. Ada 3 resiko besar dalam kehidupan yang dihadapi oleh semua orang tanpa kecuali. Meninggal bukanlah sebuah resiko karena meninggal adalah sebuah kepastian. Tapi bagaimana dan kapan seseorang meninggal akan membuat sebuah perbedaan besar bagi keluarga yang ditinggalkan. Teman-teman sekalian, resiko yang pertama adalah meninggal terlalu dini. Seseorang yang meninggal terlalu dini akan menyebabkan hilangnya sumber penghasilan untuk keluarga. Padahal penghasilan tersebut sangatlah penting. Biasanya penghasilan ini digunakan untuk membayar biaya hidup keluarga, untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, membayar cicilan-cicilan, hutang, dan lain-lain. Resiko yang kedua, teman-teman, adalah hidup. Ya, hidup pun bisa menjadi resiko jika seseorang hidup terlalu lama. Karena ada biaya untuk menjalankan sebuah kehidupan. Misalkan Pak Panjul, beliau sudah mempersiapkan uang pensiun untuk menjalani hidup hingga usia 75 tahun. Semua dana dan asuransi kesehatan sudah dipersiapkan. Tapi ternyata ia hidup hingga usia 90 tahun dan sakit-sakitan sejak usia 70 tahun. Ada biaya besar yang perlu ditanggung oleh keluarganya. Terpaksa harta yang tadinya direncanakan untuk warisan harus dijual. Bahkan anak-anaknya pun perlu mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk biaya perawatan dan pengobatan Pak Panjul. Resiko yang ketiga, teman-teman, adalah resiko sakit. Data dari WHO, World Health Organization, menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian disebabkan oleh penyakit kritis. Penyakit kritis adalah penyakit yang memiliki resiko kematian tinggi serta memakan waktu dan biaya yang besar untuk bisa sembuh. Seorang anggota keluarga yang mengalami sakit kritis akan menyebabkan keuangan seluruh anggota keluarga mengalami perubahan drastis. Arus kas akan tersedot kepada biaya pengobatan.
Bahkan aset-aset yang ada pun bisa jadi harus dijual demi menyelamatkan keluarga tercinta. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai perencanaan keuangan, ada 6 area yang perlu dilakukan. Area yang pertama adalah membahas mengenai bagaimana mengelola uang, mulai dari menata pemasukan dan pengeluaran dan bagaimana mengelola aset serta hutang. Area kedua membicarakan mengenai resiko-resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana meminimalkan premi asuransi untuk mendapatkan perlindungan yang tepat dan maksimal. Area ketiga mengenai perencanaan investasi sesuai tujuan hidup dan profil risiko yang dimiliki oleh setiap orang. Begitu banyak pilihan investasi yang ada di sana. Mana yang paling cocok dan mana yang risikonya paling bisa kita terima. Area yang keempat membahas mengenai perencanaan hari tua. Berapa biaya hari tua yang perlu disiapkan? Apa saja produk yang perlu dimiliki untuk memastikan bahwa hari tua kita terjamin dan tidak membuat keluarga sulit? Area yang kelima, mengenai pajak. Ada hal-hal yang bisa dilakukan agar perpajakan kita lebih efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah mengenai perencanaan waris. Bagaimana meneruskan harta yang kita miliki kepada keluarga tercinta dengan lancar dan tanpa konflik. Tanpa perencanaan yang baik, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan beresiko memecah belah kerukunan keluarga. Jadi teman-teman, perencanaan keuangan adalah sebuah proses yang berkesinambungan berkaitan dengan keuangan keluarga. Karena penghasilan kita saat ini tidak hanya dibutuhkan untuk saat ini saja. Banyak biaya-biaya yang perlu dipersiapkan untuk dikeluarkan di masa depan. Banyak pensiunan yang hidupnya berkekurangan, padahal di masa mudanya mereka berjaya karena mereka tidak melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Perencanaan keuangan tidak melulu berbicara tentang mengenai hidup irit atau membeli asuransi sebanyak-banyaknya, tapi lebih kepada memberikan prioritas yang jelas mengenai apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, untuk memastikan bahwa tujuan hidup kita yang terpenting bisa tercapai. Teman-teman sekalian, semoga informasi mengenai perencanaan keuangan ini bisa diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan hubungi saya melalui kontak yang ada di link ini. Dan jangan lupa untuk ikuti saya di sosial media agar bisa mendapatkan informasi yang lain dari saya. Sampai jumpa.